Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 8, yang beranggota Putri Julika 8080200054, Silvi Katun Aziza 8080200052, akan menjelaskan tentang narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Yang pertama, pengertian teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang berisi cerita yang disampaikan melalui alur peristiwa yang disusun secara kronologis atau kejadian sedemikian rupa sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian yang diceritakan. 2. Teks deskripsi merupakan satu di antara teks dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Artinya, kata deskripsi adalah memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi, pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan penulis. 3. Teks eksposisi merupakan karangan yang berisi gagasan dan fakta. Paragraf yang memaparkan pengetahuan dan informasi dengan tujuan agar pembaca mendapatkan informasi dan pengetahuan sejelas-jelasnya dengan dikemukakan data-data dan fakta untuk memperjelas pemaparannya. 4. Teks argumentasi adalah teks yang berisi suatu pemaparan berupa pendapat berdasarkan bukti, alasan, serta contoh dari kejadian nyata yang dimaksudkan untuk mempengaruhi dan meyakinkan pembaca, sehingga pembaca merasa percaya dan sependapat dengan pemikiran penulis. 5. Teks persuasi adalah sebuah teks yang bersifat membujuk. Teks persuasi memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat dalam tulisan itu benar dan terbukti sehingga pembaca melakukan apa yang menjadi ajakan dari tulisan tersebut. Ciri-ciri narasi menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan dirangkai dalam urutan waktu tertentu, berusaha menjawab pertanyaan apa yang sedang terjadi. Terdapat konflik karena narasi dibangun oleh suatu alur cerita dan alur tersebut tidak akan membosankan jika tidak ada konflik. 2. Ciri-ciri deskripsi menggambarkan yang dilakukan dengan melibatkan panca indera. Memperjelas ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau suatu objek dengan rinci. Pembaca dapat ikut mendengar, melihat, atau merasakan objek yang sedang dideskripsikan oleh penulis, memberikan gambaran tentang suatu benda. 3. Ciri-ciri eksposisi harus menjelaskan segala informasi atau pengetahuan, mesti menggunakan gaya informasi yang persuasif atau mengajak, harus memberikan penyampaian secara lugas dan mengeluarkan bahasa yang baku, tidak melakukan pemihakan yang artinya tidak untuk memaksakan kehendak penulis terhadap pembaca, pasti menyajikan sebuah fakta yang digunakan sebagai alat kontribusi atau alat kontribusi. 4. Ciri-ciri argumentasi berisikan pandangan, pendapat, dan keyakinan sang penulis terhadap permasalahan, memiliki data faktual yang digunakan untuk meyakinkan para pembaca, menguraikan suatu permasalahan dengan cara menganalisa dan memberi sebuah analogi, diakhiri dengan kesimpulan yakni berupa pendapat yang lebih luas, bukan merupakan penegasan ulang topik utama. 5. Ciri-ciri persuasif meyakinkan seseorang atau pembaca, berusaha membuat pembaca tergerak untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan penulis, menyertai data atau fakta. Perbedaan narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi.
Perbedaannya sebagai berikut. Paragraf narasi menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Contoh paragrafnya. Tempat ketika tanggal 10 Maret, sekolahku libur selama 9 hari dan akan berakhir pada tanggal 18 Maret. Aku dan seluruh keluargaku tidak menyia-nyiakan waktu ini untuk mengadakan liburan keluarga. Ketika itu, aku memilih berlibur ke pantai Parangtritis. Pagi-pagi aku telah berbenah dan menyiapkan semua perbekalan yang nantinya diperlukan. Sepanjang perjalanan, aku iringi dengan nyanyian lagu riang. Betapa senangnya aku ketika sampai di pantai tersebut. Dengan hati sukaria, aku sambut pantai Parangtritis dengan senyumku. Pantai Parangtritis, pantai nan elok yang menjadi favoritku. Tanpa menyia-nyiakan waktu, aku mengajak kakakku untuk bermain air. Ku ambil air dan aku ayunkan ke mukanya. Dengan canda tawa, kami saling berbalasan. Puas rasanya. Terasa hilang semua kepenatan karena kesibukan tiap harinya. Di sana, aku dan seluruh keluargaku saling berfoto-foto untuk mengabadikan momen yang indah ini. Tak terasa waktu berjam-jam telah kuhabiskan di sana. Hari pun mulai sore menandakan perpisahan dan kembali pulang. Tak rela rasanya kebahagiaan ini akhirnya selesai. Dalam benakku, aku akan kembali esok. Paragraf deskripsi menggambarkan suatu objek secara terperinci atau mendetail sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat, mendengar, dan merasakan sendiri. Contoh, masih melekat di mataku pemandangan indah nan elok pantai Parangtritis. Gelombang ombaknya bergulung-gulung datang silih berganti menyambutku, serasa ingin mengajak bermain. Air yang jernih dan pasir putih lembut yang menghampar luas tanpa ada tumbuh-tumbuhan atau karang yang menghalangi membuatku ingin kembali lagi. Di sebelah kanan kiri, aku bisa memandang air laut sejauh mata memandang. Pandai dengan bukit berbatu, pesisir serta memandang bukit kapur di sebelah utara pantai. Kurasakan dingin membasuh kakiku, karena ombak menghempas kakiku dan terasa asin air itu ketika bibirku terkena percikan. Sepanjang aku berjalan, hampir pinggiran pantai dipenuhi oleh pengunjung wisatawan. Kulihat ada yang berlari berkejar-kejaran di bibir pantai, bermain bola, bermain dengan air, berfoto-foto dengan latar sekitar pantai. Tapi yang paling membuatku tertarik, kulihat ada beberapa turis mancanegara yang menikmati keindahan pantai ini dengan naik delman. Seperti apa yang aku lihat, pantai ini memang sangat ramai pengunjung, tak pernah sunyi pantai Parangtritis. Paragraf eksposisi menjelaskan atau memaparkan tentang suatu dengan tujuan menginformasikan atau menambah wawasan. Contoh, Parangtritis adalah nama desa kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Di desa ini terdapat pantai Samudra Hindia yang terletak kurang lebih 25 km sebelah selatan kota Yogyakarta. Parangtritis merupakan objek wisata yang cukup terkenal di Yogyakarta selain objek pantai lainnya seperti Samas, Baron, Kukup, Krakal, dan Gelagah. Parangtritis mempunyai keunikan pemandangan yang tidak terdapat pada objek wisata lainnya, yaitu selain ombak yang besar juga adanya gunung-gunung pasir yang tinggi di sekitaran pantai. Gunung pasir tersebut biasanya disebut gumuk. Objek wisata ini sudah dikelola oleh pihak Pemda Bantul dengan cukup baik, mulai dari fasilitas penginapan maupun pasar yang menjajakan souvenir khas Parangtritis.
Selain itu, ada pemandian yang disebut parang wedang. Konon air di pemandian dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, di antara penyakit kulit. Air dari pemandian tersebut mengandung belerang yang berasal dari pegunungan di lokasi tersebut. Air panas dari Parang Wedang dialirkan ke pantai Parangtritis untuk bilas setelah bermain pasir dan juga mengairi kolam kecil bermain anak-anak. Di Parangtritis ada juga ATV karena kereta kuda dan kuda yang dapat disewa untuk menyusuri pantai dari timur ke barat. Selain itu juga Parangtritis sebagai tempat untuk olahraga udara atau aeromodeling. Paragraf argumentasi mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dalam disertai bukti dan fakta. Contoh, Pantai Parangtritis memang memiliki keindahan eksotis yang membuat wisatawan ramai berkunjung, tetapi juga sering menelan korban. Yang disayangkan, sebagian masyarakat Indonesia masih saja menganggap peristiwa tersebut berkaitan dengan hal-hal mistis, yakni dikarenakan Ratu Pantai Selatan meminta tumbal. Padahal, ada penjelasan ilmiah di balik musibah tersebut. Para praktisi ilmu kebumian menegaskan bahwa penyebab utama hilangnya sejumlah wisatawan di Pantai Parangtritis, Bantul, adalah akibat terseret rip current dengan kecepatan mencapai 80 km per jam. Arus balik tidak hanya kuat, tetapi juga mematikan. Jadi, banyaknya korban tenggelam tidak ada kaitan sama sekali dengan anggapan para masyarakat. Ali Susanto, Komandan SAR Pantai Parangtritis, juga menambahkan bahwa di sepanjang Pantai Parangtritis juga banyak terdapat palung atau pusaran air, yang tempatnya selalu berpindah-pindah dan sulit diprediksi. Kondisi inilah yang sering banyak menimbulkan korban mati tenggelam. Paragraf persuasi. Karangan yang bertujuan untuk meyakinkan dan membujuk seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Pantai Parangtritis memang memiliki keindahan eksotis yang membuat wisatawan ramai berkunjung, tetapi juga sering menelan korban. Yang disayangkan, sebagian masyarakat Indonesia masih saja menganggap peristiwa tersebut berkaitan dengan hal mistis, yakni dikarenakan Ratu Pantai Selatan meminta tumbal. Padahal, ada penjelasan ilmiah di balik musibah tersebut. Para praktisi ilmu kebumian menegaskan bahwa penyebab utama hilangnya sejumlah wisatawan di Pantai Parangtritis, Bantul adalah akibat terseret rip current dengan kecepatan mencapai 80 km per jam. Arus balik tidak hanya kuat, tetapi juga mematikan. Jadi, banyaknya korban tenggelam tidak ada kaitan sama sekali dengan anggapan para masyarakat. Oleh karena itu, selayaknya warga masyarakat tidak lagi percaya hal-hal gaib dan bisa mengedepankan penalaran logika atau akal sehat. Pemerintah daerah pun sebaiknya memberikan pemahaman yang benar mengenai penyebab bencana laut kepada warga di sekitar pantai. Informasi tersebut dapat diteruskan oleh wisatawan guna meningkatkan kewaspadaan mereka. Karangan narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Contoh karangan narasi tentang liburan. Liburan semester tahun lalu, saya tidak berlibur kemana-mana. Saya hanya di rumah melakukan kegiatan seperti biasa, kecuali pergi ke sekolah. Kegiatan yang saya lakukan di rumah hanya membantu mama saya untuk membuat kue nastar untuk lebaran. Saat saya membantu mama, saya terlalu lama ketika memegang kue nastarnya, sehingga kuenya gosong. Karena hal tersebut, mama memarahi saya, lalu saya mencoba untuk membuatnya lagi dengan penuh kehati-hatian, supaya tidak gosong lagi. Saya membuat kue dibantu oleh sepupu saya.
Setelah semua kue selesai dibuat, kami pun membersihkan semua ruangan di rumah, menyapu halaman dan mencuci piring. Liburan kali ini terasa sangat menyenangkan karena semua hal dilakukan bersama sepupu saya. Contoh karangan deskripsi tentang rumah. Aku memiliki rumah yang terletak di lereng gunung dan dekat dengan sawah. Rumahku tepat berada di depan jalan untuk menuju gunung. Di sebelah kiri rumahku terdapat masjid yang cukup besar, yang biasanya digunakan untuk sholat Idul Adha. Di depan rumahku terdapat halaman yang cukup luas dan biasanya digunakan untuk bermain anak-anak kecil di sekitaran rumah. Cat rumahku berwarna hijau muda dan kesannya berwarna hijau tua. Pintu rumahku juga berwarna hijau tua. Rumahku tidak terlalu besar namun cukup untuk menampung 10 orang karena terdapat lantai 2 yang dapat dihuni. Di lantai 2, cat dinding bagian depan berwarna oranye. Sementara pada jendela, kusen dan pintunya berwarna merah. Dari jauh rumahku sangat mencolok karena perpaduan dua warna tersebut. Di bagian depan terdapat teras yang biasanya untuk duduk santai dengan keluarga. Jika masuk pintu depan akan langsung menuju ruang tamu, dan di sebelah kiri tersedia ruang lesehan dan disediakan televisi. Biasanya di sini pusat keluarga kami berkumpul. Di ruangan lesehan itu terdapat pintu untuk masuk ke ruangan tengah. Di ruangan tengah ini cukup luas dan terdapat satu set meja dan kursi makan yang biasanya kami gunakan untuk makan bersama. Di ruangan ini juga ada akuarium ikan. Contoh karangan eksposisi tentang buah naga. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY berhasil menemukan manfaat dari kulit buah naga untuk penderita HIV atau AIDS. Penelitian tersebut membukakan kandungan yang terdapat pada kulit buah naga dapat menjaga dan meningkatkan kekebalan tubuh penderita HIV. HIV merupakan virus pertama kali yang menyerang sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi penyakit. Virus ini pertama kali ditemukan pada tahun 1981. Sampai sekarang belum ditemukan obat untuk membunuh virus tersebut. Penderita HIV pada stadium lanjut dikenal sebagai penderita AIDS. Para penderita HIV atau AIDS hanya diberikan pengobatan untuk memperlambat perkembangan penyakit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mahasiswa UMY tersebut, kulit buah naga merah dapat menghasilkan imun. Hal ini dikarenakan kulit buah naga merah memiliki kandungan antimikroba, antivirus, antibakteri, dan antioksidan yang tinggi. Kandungan tersebut dapat meningkatkan kekebalan tubuh penderita HIV atau AIDS. Kulit buah naga merah diproses menjadi teh agar dapat dikonsumsi oleh penderita. Kulit buah naga merah tersebut dikeringkan, kemudian diseduh layaknya teh biasa. Hal ini dilakukan agar sari yang terdapat pada kulit buah naga merah dapat diambil dengan maksimal. 3 mahasiswa UMY yang bernama Anissa Fitriani, Yunita Dwi Setiawati, dan Intan Hanifah menyatakan bahwa teh kulit buah naga dapat dijadikan terapi dengan minumnya secara teratur. Teh tersebut juga dapat dijadikan pelengkap obat antiretroviral atau ARV yang berfungsi menghambat virus dan merusak sistem kekebalan tubuh. Selain sebagai pendamping ARV, teh buah naga merah juga dapat menghilangkan efek rambut rontok dan mual muntah. Mengonsumsi teh kulit buah naga merah secara teratur dapat menghambat aktivitas virus.
bakteri dan kuman yang terdapat pada penderita HIV atau AIDS saat penurunan sistem imun. Walaupun belum mampu mengobati HIV atau AIDS secara total, teh kulit buah naga cukup efektif untuk menghilangkan infeksi akibat penyakit tersebut. Dengan demikian, teh kulit buah naga dapat meningkatkan kualitas harapan hidup penderita HIV atau AIDS dengan meningkatkan imunnya. Contoh karangan argumentasi tentang remaja masa kini. Perilaku remaja sekarang ini telah menyimpang jauh dari nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Hal ini karena beberapa faktor seperti kurang tersaringnya budaya barat yang masuk ke Indonesia. Budaya-budaya yang masuk tersebut dinilai contoh kehidupan yang baik dan dijadikan suatu kebiasaan baru oleh kalangan remaja sekarang ini. Yang patut disayangkan adalah perilaku yang ditiru adalah perilaku buruk dari budaya barat tersebut. Misalnya seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Faktor kedua yakni kurangnya pengetahuan akan ilmu agama yang oleh para remaja. Padahal ilmu agama sangat penting dan bermanfaat karena dapat mengontrol diri untuk menghindari suatu perbuatan yang tercela. Yang terakhir adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Orang tua sangat bertanggung jawab terhadap perilaku dan pergaulan anak-anaknya. Orang tua yang kurang peduli dengan anaknya bisa mengakibatkan mereka merasa tidak disayangi sehingga mencari rasa yang sayang itu di luar keluarga yang cenderung mengarah ke dalam negatif dan tentunya bersifat semu, seperti minum alkohol, klub malam, narkoba, dan bahkan seks bebas. Akibatnya, perilaku para remaja saat ini tidak mencerminkan budaya luhur bangsa kita dengan nilai dan norma yang ada. Yang terakhir, contoh karangan persuasi tentang sampah. Tinggal di kota yang padat seperti di Jakarta, setiap individu sebaiknya menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu cara yang paling mudah dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Seperti halnya saat musim penghujan, di berbagai pintu air yang ada di Jakarta dipenuhi dengan tumpukan sampah yang tidak enak dipandang. Hal ini sering mengakibatkan air meluap dan banjir di daerah pemukiman. Sampah yang dibuang sembarangan akan menyumbat aliran air pada selokan. Ketika hujan tiba akan menyebabkan banjir karena air tidak dapat mengalir pada selokan. Untuk itu, marilah kita senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Baiklah, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan membaca, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.